Ini api daun sekam. Apalagi ini kita mengingatkan betul. Saya setuju apa yang dikemukakan oleh Bang Pandana Babat. Jangan lupa. Dan Pak Prabowo juga mengutip juga dalam pidatonya. Jangan lupa ada peristiwa 98. Mereka jangan terlalu show of force. Kita lihat kan mereka show of force kok di IKN. Ya kan para oligor itu kan para taipan itu. Taipan. Yang sekarang ini yang rame lagi betul yang diminta dituntut oleh seluruh aktivis yang diminta oleh para Spesialis Akademika, guru besar, para LSM, tokoh-tokoh masyarakat, mahasiswa, guru dan semua yang masif nih dalam beberapa hari ini yang minta Jokowi turun dan adili. Nah, itu kan artinya ada dua permintaan, Pak Eri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada, Sabang sampai Merauke, kita jumpa lagi. Sekarang kita akan mendialogkan, mendiskusikan atau membincangkan tentang bisakah presiden dituntut secara hukum tentunya. Itu mengingat begitu banyaknya gerakan secara masif ya di seluruh Indonesia, mahasiswa, buruh dan masyarakat umum lainnya yang menuntut Jokowi turun dari posisinya sebagai presiden. Nah, ini untuk membahas ini tentunya ada ahli kita, Bapak Ahmad Yani MH yang ahli hukum tata negara untuk membahas kira-kira dari sisi prosedur, dari sisi mekanisme ketatanegaraan kita gimana nih Pak Ketum? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri, bahwa presiden itu bisa dituntut. Kalau dalam wilayah politik disebut dengan impeachment. Kalau presiden itu benar-benar telah dianggap melanggar sumpah dan janjinya, ya kan, melanggar konstitusi, melakukan tindak pidana, korupsi, suap dan sebagainya, melakukan perbuatan tercela dan atau dianggap yang lain sebagainya seperti itu, maka dia bisa dituntut dalam proses jabatannya, dia bisa dihentikan, di impeachment jabatannya. Nah, pertanyaannya berikut yang sekarang ini yang rame lagi betul yang diminta dituntut oleh seluruh aktivis yang diminta oleh para Spesialis Akademika, guru besar, para LSM, tokoh-tokoh masyarakat, mahasiswa, guru dan semua yang masif nih dalam beberapa hari ini yang minta Jokowi turun dan adili. Nah, itu kan artinya ada dua permintaan, Pak Eri. Jokowi diminta untuk tidak menyelesaikan masa jabatannya turun, artinya prosesnya proses tata negara, impeachment. Yang kedua adili. Adili ada dua hal, adili dalam konteks tata negara atau adili dalam pertanggungjawaban yang kalau diduga melakukan tindak pidana. Nah, kita bisa bedah ini. Kalau dalam proses ini memang sebagian menyatakan Jokowi ini bagian ya, baik itu Faisal Basri dan tokoh-tokoh lain begitu lain yang merusak tatanan kehidupan kita, ya kan? Bukan hanya demokrasi, ya, bukan hanya tatanan hidup kita, tatanan kita berbangsa dan bernegara ini dirusak sedemikian rupa. Nggak usah jauh-jauh, merit system itu tidak berlaku di Jokowi. Orang yang bisa menjadi Kapolri itu kan melompat dia, sebagaimana sambutannya Ibu Megawati, kan jelas adresnya ditujukan pada Pak Kapolri baru ini, Pak Sigit. Dan lima angkatan, ya kan, dilompat itu kan juga merit system yang menurut Ibu Megawati tidak berperi kemanusiaan dan peri keadilan seperti itu. Nah, kembali lagi seperti ini bisa nggak? Bisa menurut saya. Bisa ya. Dan banyak sudah contohnya presiden dituntut di luar negeri. Ini kan harus dilihat apakah ada dugaan tindak pidana korupsi. Contoh dalam proyek-proyek PSN ada nggak bahwa ada motif di balik itu dan lain sebagainya, itu kan bisa diusut nanti kan bisa dilihat asetnya Pak Jokowi kan dulu katanya miskin tuh, pakai baju aja kan ada iklannya itu pamer pada waktu dia 2014 bajunya harganya sekian, sepatunya harganya sekian dengan harta kekayaannya sekarang ini, ya kan, dari mana asal harta itu didapat seperti itu. Apakah ada dugaan korupsi? Apakah ada dugaannya suap? Nah, itu bisa terjadi, memang bisa diproses setelah dia nanti tidak menjabat sebagai presiden. Menurut saya itu harus diusut. Oh, nanti setelah tidak jadi presiden? Prosesnya itu kan, kalau sekarang siapa yang mau musut? Enggak, dari segi KPK berani nggak
Enggak, maksudnya dari segi tata negara mekanisme. Bisa. Tapi pokok persoalannya, kalau dari segi pertanggungjawaban pidana, institusi mana yang berani? Nggak ada yang berani. Nggak ada. Bukannya nggak Justru bisa. dia malah bukan nggak bisa. Justru dia dianggap mengendalikan. Kasus Erlangga lah. Kan kenapa Erlangga itu kan tidak mau mundur. Itu kan berarti intervensi. Tapi kalau dia tidak mau ditunjuk sprindik, soal itu penyidikan nyerah dia. Nah, ini juga konon kabarnya juga dalam proses masalah Anies di Jakarta juga ada seperti itu juga. Sprindik Gitu, dikeluarkan. ya. Nah, itu artinya dia mengintervensi institusi penegak hukum yang ada, Pak Jadi. Nah, kita kembali lagi belum masuk itu. Ini Pak Jokowi bisa dituntut presiden, tidak hanya Pak Jokowi. Iya, presiden. Presiden siapapun, Siapapun. bisa dituntut setelah dia menyelesaikan jabatannya kalau ditemukan dugaan tindak pidana yang dia lakukan. Bisa. Bisa ya. Tidak ada orang kebal hukum. Itu Pak Eri. Tapi kalau dari segi protes-protes mahasiswa buruh dan sekarang itu luar biasa. Ini kan sudah menyebar. Sudah menyebar. Di mana-mana saya lihat kemarin itu sampai ada yang di Jogja, di Semarang, di Bandung, Surabaya, Palembang, Medan, semuanya Padang, Ini Makassar. bisa nggak seperti Bangladesh akhirnya presidennya langsung ke Bisa saja, Pak. bisa saja. Ini api daun sekam. Apalagi ini kita mengingatkan betul. Saya setuju apa yang dikemukakan oleh Bang Pandana Babat. Jangan lupa. Dan Pak Prabowo juga mengutip juga dalam pidatonya. Jangan lupa ada peristiwa 98. Mereka jangan terlalu show of force. Kita lihat kan mereka show of force kok di IKN. Ya kan para oligor itu kan para Taipan itu. Taipan. Ya para oligarki itu. Ya kan semua itu bersama dengan sahabat saya itu mereka mau waduh. Jangan lupa bahwa di Indonesia ini masih ada melekat peristiwa-peristiwa yang namanya kemarahan sosial itu, amuk sosial, amuk massa. Amuk massa ya. Ya kan? Masih bisa di 98, 66. Ini terjadi belum clear seperti itu. Kasihan. Mereka bisa, mereka punya uang yang hampir menguasai. Kan mereka itu yang dikemukakan oleh dengan angkuhnya menyerang Pilpres oleh Boy Tohir. Bahwa yang hadir ini hampir menguasai separuh ekonomi Indonesia kan pernah dikemukakan oleh dia dengan angkuh dia. Jangan lupa. Jangan lupa ya. Kalau rakyat sudah puncak marah, Anda akan dikejar. Anda pun bisa lari. Anda bisa lari ke luar negeri, tapi kasihan yang mereka yang tidak menanggung salah, yang diganggang, yang di toko-toko kecil mereka itu bisa. Dan kemarahan rakyat, amuk rakyat ini susah nanti. Ya kan? Itu mereka lupa aspek sosial seperti itu, aspek sosial politik itu. Jadi menurut saya ini api dalam sekam nih Pak Edi. Ini kok saya kok membara terus ini ya, seperti itu. Nggak, kalau kayak Bangladesh kan kasusnya presidennya langsung langsung kabur keluar gitu. Ya ini bisa saja, dia bukan bisa saja presiden. Tapi kan orang akan membaca siapa di balik-balik selama ini yang mendukung-dukung itu. Para konglomerat yang menikmati, ya kan, yang menyatakan bahwa separuh lebih dari separuh ekonomi kami kita pegang. Yang berfoto-foto di IKN kemarin itu, ya kan, dengan angkuh, dengan arogannya seperti itu. Tampak dia empati dan simpati kepada rakyat yang menderita, rakyat Indonesia pribumi ini. Kita bukan masalah ini ya, bukan masalah sentimen sara, tapi ketidakadilan itu terjadi Pak Eri. Berapa sih orang pribumi betul ini menguasai aset? Ya kan, hampir ada satu, lihat aja Sinarmas berapa dia menguasai tanah itu, jutaan hektar. Iya kan? Prayogo Pangestu berapa juta hektar? Antoni Salim berapa juta hektar? Iya kan? Siapa lagi? Yang konglomerat ini seperti itu. Mereka kan besar bukan, kalau mau jujur, bukan karena kerjanya awalnya, tapi berdasarkan koneksitas, berdasarkan ketibliki juga zaman di Orde Baru. Betul. Ya kan? Karena bapak-bapak kan Antoni Salim, ya kan, bapaknya Lin Solio mendapatkan fasilitas. Eka Cipta kan anaknya yang kemarin akhirnya Sinarmas, Lipo kan mendapatkan fasilitas zaman di Orde Baru semua. Betul. Bukan karena hebat mereka bekerja. Tapi waktu di IKN yang menariknya, raja-raja di Kalimantan nggak diundang, malah mereka Taipan yang diundang. Itu makanya, maka mereka kan ada lagi yang ini kan, yang katanya mau membangun asrama Brimob tentara, ternyata juga sampai sekarang juga enggak. Jangan hati-hati. Kemarahan rakyat ini sudah hampir sampai ke puncaknya, betul. Jangan sampai nanti peristiwa 98 akan tergulung terjadi lagi. Anda bisa pergi, tapi kasihan sahabat-sahabat saya yang itu, mereka yang jualan di Pasar Baru,
mereka jualan di Mangga 2, yang mereka betul berusaha, ya kan? Kasihan loh mereka tuh nanti. Betul. Ya, menarik ya. Jadi artinya pada topik kita kali ini artinya presiden bisa dituntut ya untuk mundur untuk apa gitu, bisa ya. Secara politik bisa, secara tuntutan hukum pidana bisa. Jadi baiknya langkahnya apa nih kalau misalnya sekarang Ya kalau sekarang masa kita tunggu saja perkembangannya. Maka yang paling penting itu adalah presiden itu bisa dituntut. ya Ya kan? Apalagi sekarang minta pada Jokowi mundur dan adili ini sama presiden ini terus. Saya takut gelombang ini semakin membesar. itu kalau ini bisa sampai Oktober nanti ini bisa. Ya, kita Allahu alam bisa Pak Eri. Nggak tahu Kita ya. kan tidak menginginkan itu terjadi. Betul. Capek kita, lelah Pak Eri. Kita ini kan pelaku aktor 98 juga kan. Iya, Bahkan iya. kita ini jauh sebelum 98, kita ini angkatan 80-an kan. Dan 7. Iya kan? Tapi peristiwa itu meledak. Apa tidak mungkin peristiwa ini akan punya mereka sakit bukan apa, bagaimana rakyat tergusur di proyek PSN di Banten, bagaimana kasus Rempang, belum kasus-kasus yang lain loh. Betul, banyak sekali. Ini api dalam sekam betul. Dan saya yakin pidatonya Pak Prabowo itu mengingatkan, kita elit sadar, kata Pak Prabowo. Para elit sadar, jangan kepentingan kita, kepentingan pribadi kita menelantarkan kepentingan rakyat. Awas rakyat marah, itu aja. Pak pidatonya Pak Prabowo. Itu kapan? Maksudnya Baru kemarin pada waktu acaranya, lupa saya, muktamarnya atau kongresnya PAN atau di Nasdem atau di PKB, lupa. Di PKB tidak ada ya, kalau nggak salah di PAN. di PAN, oke. Partai Amanat Nasional, dia mengingatkan betul. Iya, artinya udah ada demo-demo ini kan, Iya, seperti itu ya. dia mengingatkan betul, hati-hati. Jangan hanya kepentingan kita, kepentingan elit, rakyat dikorbankan. Oke, menarik tuh. Jadi kita terus aja pemirsa, kita tidak akan habis-habis kalau bicara soal Jokowi yang hari ini kelihatannya terus didemo oleh masyarakat, oleh buruh, mahasiswa dan masyarakat umum lainnya. Terima kasih Pak Ketum, dari kita sudah terjawab, kita berbahas tentang apakah presiden bisa dituntut untuk mundur, bisa tentunya gitu kan. Terima kasih, kita akhiri, mohon untuk subscribe, kemudian juga share dan komen acara kita ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.